Bab 841-843 Jangan berpura-pura, aku adalah tetua tertinggi. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, dan ku dengar bahwa instruktur tingkat Raja Dewa Puncak menyukainya, tetapi ditolak olehnya, tidak hanya mengusirnya, tetapi juga mengganggunya. Orang lain menambahkan, tidak ada yang peduli tentang ini. Chukin sedikit mengernyit. Siapa yang berani mengendalikan Raja Dewa Puncak, yang setingkat dengan penguasa kota, dan penguasa kota Wancheng, Dewa Unta Singa, adalah muridnya. Pria parubaya itu mendesah. Menarik, kata Chukin sambil tersenyum lebar. Saat berbicara, terdengar raungan binatang buas. Aku melihat sekelompok pria berbaju besi, menunggangi binatang buas tingkat dewa yang kuat, bergegas langsung ke sini. Tiba-tiba, semua orang akan berhamburan. Penguasa kota datang. Dalam sekejap, jalanan yang ramai menjadi sangat sunyi. Hanya angin yang bertiup. Ratusan tentara, menunggangi binatang buas Raja Dewa, dipimpin oleh seorang pria parubaya, bergegas menuju toko burrito. Pria parubaya di depan memiliki panjang lebih dari 3 meter, dengan pinggang seperti punggung harimau, dan wajah penuh daging dan darah mengenakan pakaian zirah umum. Di dadanya, kata Luo tertulis dengan mengesankan. Itu adalah penguasa Wancheng, Dewa Unta Singa. Segera, Dewa Unta Singa memimpin sekelompok penjaga di sekitar toko burrito. Burritomu, Hanzier, sepertinya dia tidak menyadari kedatangan Dewa Unta Singa dan yang lainnya, dia dengan tenang menyerahkan burrito kepada Chukin. Oke, berapa harganya? Chukin tersenyum tipis. Hanzier, ternyata kamu bersembunyi di sini. Biarkan aku menemukannya. Raja Dewa Unta Singa mendatangi Hanzier dan Chukin dan berkata dengan anggun. Mengantarmu pergi, ayo pergi dulu. Hanzier, mengabaikan Dewa Unta Singa, berkata kepada Chu dan Qin tanpa gangguan. Itu tidak akan berhasil. Chukin tersenyum tipis, aku tidak suka berutang pada orang lain. Detik berikutnya, bayangan naga emas muncul di belakang Hanzier, dan pistol emas muncul di tangannya, langsung menusuk Raja Dewa Unta Singa. Chukin sedikit terkejut saat ini, bukan karena Hanzier tiba-tiba menembak, tetapi karena bayangan naga di belakang Hanzier, Chukin telah melihatnya. Agak mirip dengan Yinglong di Yuan Primal Chaos. Namun, untuk semua perbedaannya, sayap Yinglong diwarnai dalam 5 warna. Sayap Hanzier berwarna emas. Hanzier, meskipun dia baru saja dipromosikan menjadi Raja Dewa, karena semangatnya yang kuat, sebelum orang-orang Raja Singa dan Unta bisa bereaksi, dia telah menusuk Raja Singa dan Unta di tenggorokan. Raja Dewa Unta Singa terkejut sejenak, dan segera melambaikan dudukan pedang di tangannya untuk menangkisnya. Begitulah, kekuatan Hanzier begitu hebat hingga membuat Raja Dewa Unta Singa dari mendiang Raja Dewa sedikit tak terhentikan. Hebat, Chukin tersenyum sambil memakan burrito sambil mengenakan topeng setengah emas. Pada awalnya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Raja Dewa tingkat akhir yang kuat ini secara langsung di tahap awal tingkat Raja Dewa. Hanzier ini luar biasa. Mungkinkah itu Yinglong? Ini, burritonya, terlalu lesat. Aku akan menyusul Bibi Sijing dan Bibi Meiwu. Koki ini, aku akan membuatnya. Tuan Kota, melihat Raja Dewa Unta Singa didorong oleh Hanzier selangkah demi selangkah, ratusan penjaga tidak dapat melakukannya. Mereka segera melompat dari binatang buas dan membunuh Hanzier. Namun, begitu mereka melakukannya, embusan angin misterius berlalu, dan semua binatang buas jatuh ke tanah. Siapa itu? Semua orang terkejut. Pada saat ini, Hanzier dan Dewa Unta Singa bertarung dengan sekuat tenaga, mustahil untuk menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menekan mereka. Jadi, inilah orang kuat misterius yang memakan burrito dan memakai topeng. Apakah itu kamu? Kerumunan berteriak dengan marah sambil memegangi dada mereka, menatap Chukin. Chukin memakan burrito dan mengabaikan mereka. Raungan. Pada saat ini, Raja Dewa Unta Singa mengeluarkan raungan panjang, dan tubuhnya mulai berubah menjadi binatang buas, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut singa emas. Jurus Raja Dewa Unta Singa seharusnya merupakan jurus tingkat Raja Dewa Puncak. Pada saat Raja Dewa Unta Singa berubah menjadi binatang buas, auranya tiba-tiba naik, dan dia memegang tombak Hanzier di tangannya, dan segera memukul dada Hanzier dengan telapak tangan. Tetapi pada saat ini, Chukin berteleportasi ke Hanzier. Tetapi melihat, Chukin tidak bergerak, dan Raja Dewa Unta Singa sudah terkejut.
Raja Dewa Unta Singa jatuh ke tanah, tak bergerak, seolah-olah mati. Mati, penguasa kota sudah mati. Seorang letnan datang ke sisi Raja Dewa Unta Singa, dan setelah menyadari bahwa yang terakhir tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, dia berkata dengan kaget yang panik. Ekspresi Hanzier juga terkejut. Kamu membunuh penguasa kota. Letnan itu menunjuk ke arah Chukin yang misterius, dengan ketakutan, tetapi berkata dengan sangat marah. Baiklah, bunuh. Chukin tersenyum dan mengangguk. Kamu, dan Hanzier, kamu sudah mati, keluarga kerajaan keluarga Luo tidak akan membiarkanmu pergi. Letnan itu berkata dengan gemetar, kamu tunggu aku. Chukin tidak berbicara, dan melemparkan sebuah token kepada letnan itu. Letnan itu mengambil token itu. Karya ini merupakan ordo tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan. Namun, letnan itu tampaknya tidak mengenali token ini, dan menatap Chukin dengan penuh tanya, ini, apa ini? Bukan apa-apa, mari kita tunjukkan pada keluarga Luo. Chukin tersenyum tipis. Baiklah, kamu tunggu. Ada yang baik, di sini, jangan bergerak. Setelah letnan itu berbicara, dia segera mengambil token itu, membawa mayat Raja Dewa Unta Singa, dan ratusan penjaga dan binatang buas, dan melarikan diri dari jalan. Chukin tidak membunuh mereka karena itu tidak perlu. Dan Chukin tidak takut token itu diambil, siapa yang bisa lolos dari mata ajaibnya. Setelah semua orang pergi, Chukin berbalik dan menatap Hanzier, gadis, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanzier menggelengkan kepalanya, dan alisnya mengernyit. Itu kamu, cepatlah. Mereka adalah anggota keluarga Luo. Kamu membunuh Raja Unta Singa, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Melihat token itu, keluarga Luo akan mengerti segalanya. Chukin tersenyum dan berkata, namaku Chukin. Hanzier menjawab, sepertinya kau tidak acuh seperti yang mereka katakan. Chukin tersenyum acuh. Kau menyelamatkanku, aku tidak perlu bersikap acuh padamu. Hanzier berkata lugas. Ternyata seperti ini. Chukin mengangguk dan melepas topeng di kepalanya. Tiba-tiba, Hanzier benar-benar terpana. Chukin sangat tampan. Bahkan Hanzier, seorang wanita dingin seperti es, tampak berdebar-debar saat ini. Kau sangat tampan, kau adalah pria paling tampan yang pernah kulihat. Hanzier tidak dapat menahan diri untuk berkata, terima kasih, kau juga sangat cantik. Chukin tersenyum dan berkata, Hanzier, dengarkan mereka, apakah kau seorang siswa dari keluarga abad pertengahan? Jangan sebutkan itu. Hanzier berkata dengan dingin. Aku mendengar tentangmu. Bakat dan kekuatanmu tidak boleh dikubur. Chukin tersenyum dan berkata, keluarga abad pertengahan tidak menginginkanmu, aku menginginkanmu. Kau, Hanzier menatap Chukin dengan tatapan bertanya. Kenapa? Aku tidak memenuhi syarat. Tanya Chukin. Hanzier menggelengkan kepalanya. Kau bisa membunuh Raja Dewa Unta Singa dengan satu gerakan. Kau sangat kuat, tapi aku tidak tahu siapa dirimu. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura. Chukin tersenyum dan berkata, aku, tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan, Chukin. Sedikit keterkejutan melintas di mata Hanzier, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, tetua Chu dan Qin, bagaimana mungkin bisa datang ke tempat sekecil itu? Kau tidak percaya? Ya, Hanzier mengangguk. Kalau begitu mari kita bertaruh, jika aku Chukin, kau akan memujaku sebagai guru. Chukin berkata sambil tersenyum, tetapi syaratnya adalah kau ingin memasak untukku, dan kau harus menjawab 3 pertanyaanku. Baiklah, Hanzier menjawab, tetapi, bagaimana aku tahu kalau kau adalah Chukin yang lebih tua? Jangan khawatir, Chukin tersenyum. Kau bisa membuatkan burrito untukku lagi. Kau akan tahu nanti. Hanzier masuk ke toko dengan curiga, dan mulai membuat panekuk. Tunggu, lepas sarung tangannya. Chukin tersenyum. Kau baru saja berkelahi dan menjadi kotor. Oh, Hanzier mengangguk dan melepaskan sarung tangannya. Dapat dilihat bahwa telapak tangan Hanzier sangat indah, cantik, seperti daun bawang, ramping dan halus. Dan Hanzier, di awal pancake, ruang di depan Chukin terkoyak, dan banyak penjaga keluarga Luo tingkat pertama, yang mengawal letnan tadi dan ratusan penjaga, berjalan keluar dari terowongan ruang angkasa. Dapat dilihat bahwa letnan ini dan ratusan penjaga tampaknya telah menerima ketakutan. Tidak lama setelah mereka meninggalkan Wancheng, mereka bertemu Luo Qianshan,
tetua yang berpatroli di Luo Wangxing, dan segera menyerahkan token Chukin kepadanya dan menjelaskan alasannya. Awalnya, mereka berpikir bahwa Luo Qianshan akan menegakkan keadilan bagi mereka, tetapi tanpa diduga, Luo Qianshan menamparnya di tempat dan mengambil semuanya. Segera setelah itu, para penjaga tingkat pertama dari keluarga Luo dan tetua yang dipimpin oleh mereka semua berlutut di depan Chukin. Tetua Luo, Qianshan, beri penghormatan kepada tetua tertinggi. Selamat tinggal kepada tetua tertinggi. Semua pengawal tingkat pertama dari keluarga Luo, semuanya menyerah bersama. Luo Qianshan bahkan memegang ordo tetua tertinggi di kedua tangannya. Kali ini, letnan dan ratusan pengawal itu benar-benar bodoh. Mereka tersinggung. Keluarga abad pertengahan, para tetua, dan Han Zier, juga menghentikan gerakan di tangannya, dan segera berlutut di hadapan Chukin. Muridku, teruskan makan panekuk, jangan lapar sebagai guru. Chukin tersenyum dan menatap Han Zier. Han Zier menahan kegembiraannya dan mengangguk. Mendengar apa yang Chukin sebut Han Zier, semua orang termasuk Luo Qianshan dan letnan, tubuh mereka gemetar dan otak mereka berdengung. Bangun, pada saat ini, Chukin menatap Luo Qianshan dan yang lainnya. Luo Qianshan menyeka keringatnya, berdiri dengan kaget, menatap Chukin, dan bertanya dengan hormat, "Tetua yang terlalu agung, saya tidak tahu, unta singa, orang yang pantas mati, bagaimana saya bisa menyinggung Anda?" Tidak ada pelanggaran. Chukin tersenyum tenang, hanya saja menurutku dia tidak enak dipandang. Ya, Luo Qianshan berkata cepat, "Berikan tugas kepadamu. Ambillah ordo tetua tertinggiku, pergilah ke keluarga abad pertengahan, dan bawakan aku seseorang bernama Xiao Yan." Kata Chukin. Han Zier langsung tergerak. Xiao Yan ini adalah mentor akademi keluarga abad pertengahan yang menindasnya. "Ya, bawahanmu, pergilah sekarang juga." Luo Qianshan segera memimpin perintahnya. "Tetua tertinggi, apa yang harus kita lakukan dengan bajingan-bajingan ini?" Luo Qianshan menatap wakil jenderal dan menunggu dengan penuh rasa kemanusiaan. "Kau bisa melakukannya sendiri." Chukin tersenyum. Ya. Setelah berbicara, Luo Qianshan berhenti tinggal, dan meninggalkan Wanceng bersama semua orang. "Apa yang kau lihat, murid yang baik, ketika kau mengatakan bahwa kau memperhatikan ketika membuat panekuk itu hampir gosong." Chukin berkata kepada Han Zier dengan senyum lembut. "Maaf, tetua juga, aku akan segera memanggangnya lagi." Han Zier berkata dengan segera. "Sudah waktunya untuk berubah." Chukin tersenyum. "Baik, guru, tidak perlu memanggangnya lagi, cukup yang ini saja." "Baik," Han Zier segera menjawab. Segera setelah itu, Han Zier mulai membuat panekuk lagi. Pada saat yang sama, alam semesta, di suatu tempat di atas planet ini. Di sini, ada kegelapan di mana-mana, apakah itu awan, pohon, tumbuhan, atau bangunan. Pada saat ini, di aula yang gelap. Di aula ini, di tengahnya ada kolam bundar berwarna darah yang besar, dan di sekitar kolam, ada total 8 kursi raja dengan sandaran tinggi. Di antara mereka, 7 kursi raja terisi, menyisakan 1. Perampokan gagal dan terbunuh. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan janggut sepanjang 1 meter memecah ketenangan di aula. Selain itu, orang-orang kita, melihat Taoti keluar dari keluarga bangsawan abad pertengahan dan menuju Tianmen, Mahkamah Agung kita kemungkinan besar akan terbongkar. Orang tua itu melanjutkan, "Kita harus membebaskan Yinglong sebelum Tianmen tiba. Dewa Agung, tolong beritahu aku, apa yang harus kita lakukan?" "Orang-orang di wilayah jahat tidak akan mundur," kata seorang wanita dengan sosok berapi-api tetapi mata merah gelap dan garis-garis merah yang mengerikan di wajahnya. "Tidak ada cara kedua untuk menyerang dunia kuno pertengahan." Orang tua itu, matanya memadat. "Sebelum Seng Jun selalu menyerang Tianmen, lepaskan Yinglong." Dewa Agung Yinglu menambahkan. "Namun, Dewa Agung," wanita itu, Bi Fang melanjutkan, "saya mendengar bahwa menara abadi muncul di bintang Pangu belum lama ini. Orang-orang yang mengambilnya, di dalam, mungkin orang-orang yang menyergap Qinglong harus dijaga. Iblis dendam, iblis nian, menara abadi diserahkan kepada kalian berdua untuk diawasi. Ingat, jangan bertindak gegabah. Bi Fang, kamu dan semua orang, ikuti aku dan lepaskan Yinglong dengan paksa." Ya, semua orang memimpin jalan. Pada saat yang sama, Luo Wang juga ikut. Ya, kue yang dipanggang tanpa sarung tangan lebih lezat.
Chukin berkata sambil tersenyum sambil memakan burritonya. Hanzier berdiri di samping dan tidak berbicara. Chukin melanjutkan, seorang murid yang baik, kamu tidak perlu berhati-hati saat menjadi guru. Ya, guru. Hanzier segera menjawab. Hanzier, ingat, apakah kamu setuju dengan persyaratanku? Tanya Chukin. Ya, Hanzier mengangguk. Guru berkata, selama kamu membuktikan bahwa kamu terlalu tua, biarkan aku menjadi muridmu dan menjawab 3 pertanyaanmu. Tidak buruk. Chukin tersenyum. Kalau begitu aku akan bertanya padamu. Siapa kamu? Siapa orang tuamu? Kembalilah kepada Tuan. Hanzier berkata dengan sedikit kesedihan, Zier tidak tahu siapa orang tuanya. Mereka diadopsi oleh kakeknya. Dia sudah terbunuh. Siapa? Chukin menyipitkan matanya. Dewa Unta Singa. Hanzier berkata, aku bergabung dengan Akademi Keluarga Abad Pertengahan untuk meningkatkan kekuatanku, membunuh Dewa Unta Singa, dan membalaskan dendam kakekku. Sepertinya aku tidak membunuh orang yang salah. Chukin berkata, lalu pertanyaan kedua. Dari mana jiwamu berasal? Aku terbangun. Hanzier menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Lalu, apakah kamu tahu apa nama jiwamu? Chukin bertanya. Hanzier masih menggelengkan kepalanya, naga itu bersayap. Semua orang menyebutnya naga mutan. Sudah kubilang, jiwamu bukan jiwa naga biasa. Chukin tersenyum dan berkata, namanya Yinglong. Yinglong. Hanzier mengangkat alisnya. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar nama Yinglong. Ya, kau tidak perlu tahu siapa Yinglong. Chukin mengangguk, asalkan kau tahu, itu adalah jiwa yang sangat istimewa. Jadi kau secara alami lebih kuat daripada orang biasa. Inilah sebabnya aku menerimamu sebagai murid. Ternyata, seperti ini. Hanzier berkata dengan jelas. Mulai hari ini, kau akan menjadi muridku. Chukin berkata, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk sebagai guru. Begitu suara Chukin jatuh, dia menunjuk sedikit, dan cahaya keemasan meledak keluar dari tubuh Hanzier. Dalam sekejap, kekuatan ilahi Hanzier mulai melambung, mencapai puncak langsung dari tahap awal level Raja Dewa. Ini, Hanzier berkata dengan kaget. Dari tahap awal, dia langsung melambung ke atas. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia pikirkan, tetapi Chukin melakukannya. Faktanya, Chukin hanya memasukkan Hanzier di tengah para dewa, jadi kekuatannya meroket. Mengapa Anda tidak berterima kasih kepada guru? Chukin tersenyum. Terima kasih, guru. Hanzier segera berlutut. Anda telah mencapai puncak Raja Dewa, cobalah jika Anda dapat menggunakan artefak tertinggi. Kata Chukin, menyerahkan Fudoming Wang Jian kepada Hanzier. Persyaratan untuk penggunaan artefak tertinggi sangat ketat. Chukin ingat bahwa Gu Yuena, Xiao Hu dan yang lainnya tidak dapat menggunakan artefak tertinggi di Bandi. Tetapi dia merasa bahwa Hanzier seharusnya berbeda. Benar saja, Hanzier mengambil pedang Raja Ming yang tidak dapat digerakkan, tidak seberat Gu Yuena dan yang lainnya sebelumnya, tidak dapat menggunakannya. Sebaliknya, itu adalah senjata yang tampak seperti senjata biasa, mudah dipegang di tangannya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Hanzier tidak biasa. Bagaimana perasaanmu? Tanya Chukin. Artefak yang sangat kuat. Apakah ini artefak tertinggi? Hanzier berlutut dengan satu lutut, memegang pedang raja yang tidak dapat digerakkan di kedua tangan, matanya yang indah terkejut. Baiklah, sangat bagus, ini akan menjadi milikmu di masa depan. Chukin tersenyum. Tuan, apakah ini terlalu mahal? Kata Hanzier. Ini benar-benar mahal, jadi Anda dapat menggunakan keahlian apapun, gunakan saja. Chukin tersenyum. Hanzier tercengang sejenak. Maksudku, Anda seharusnya tahu lebih dari sekadar membuat burrito, kan? Tanya Chukin. Ya, Hanzier mengangguk. Sangat bagus, kata Chukin, berikan aku beberapa hidangan yang enak. Oke, Hanzier berdiri dan menjawab. Setelah berkata demikian, Hanzier mengambil Fudoming Wang Jian dan berjalan ke meja dapur. Tunggu sebentar, Chukin menghentikan Hanzier. Ada apa, Tuan? Hanzier berbalik. Tertawalah, kata Chukin sambil tersenyum santai. Hanzier tercengang sejenak, lalu nyaris tidak bisa tersenyum. Sepertinya Anda benar-benar tidak bisa tertawa. Chukin menggelengkan kepalanya. Maaf, guru. Namun, sebelum suara Hanzier selesai, Chukin menunjuk sedikit, dan itu berada di tengah titik tertawa Hanzier. Setelah beberapa saat, Hanzier mulai tertawa.
Penampilan Hanzier luar biasa. Setelah tertawa, dia merasa lebih terpesona oleh ribuan pria. Chukin menunjukkan senyum yang dalam. Maaf, guru. Hanzier tertawa karena suatu alasan, buru-buru menutupi bibir merahnya. Tidak apa-apa. Chukin menggelengkan kepalanya dan berkata. Hanzier menghabiskan waktu bersantai dengan Chukin. Chukin menyadari bahwa Hanzier tampak dingin di luar, tetapi dia adalah orang yang sangat menarik. Dengan bantuan Chukin, Hanzier belajar untuk tersenyum. Pada saat ini, ruang itu terkoyak, dan Luo Qianshan mengawal Xiao Yan ke depan Chukin dan Hanzier. Melihat Xiao Yan dan Hanzier, senyum di wajahnya langsung mengeras. Tetua tertinggi, Xiao Yan akan membawanya ke sini. Luo Qianshan dengan hormat menyerahkan perintah tetua tertinggi dengan kedua tangannya, membungkuk kepada Chu dan Qin. Tetua, aku terkutuk. Xiao Yan segera memohon belas kasihan, aku tidak tahu, Hanzier, dia adalah muridmu. Maksudmu, jika kamu bukan muridku, kamu dapat menindas sesuka hati. Chukin berkata dengan acuh tak acuh, menatap Xiao Yan. Tidak, tetua tertinggi, aku salah, aku sangat salah. Xiao Yan menangis dan memohon belas kasihan. Zier, Chukin menatap Hanzier, apa yang akan kamu lakukan padanya? Guru, lupakan saja. Hanzier berkata, dia baru saja memecatku dan tidak melakukan apapun padaku. Terlebih lagi, jika aku tidak meninggalkan Akademi Keluarga Abad Pertengahan, aku tidak akan bertemu guru. Zier, kalau begitu aku akan memberitahumu. Chu Qinyu tersenyum dingin, saat berhadapan dengan musuh, kamu tidak boleh bersikap lemah. Begitu kata-kata Chu Qin jatuh, guntur yang dalam jatuh di langit, langsung mengubah Xiao Yan menjadi abu. Ah! Melihat pemandangan ini, Luo Qianshan dan yang lainnya menggigil. Ayo pergi, kata Chukin ke arah Luo Qianshan dan yang lainnya. Bawahan mundur. Luo Qianshan dan yang lainnya segera meninggalkan tempat itu dengan cepat. Chukin berbalik, menatap Hanzier, dan tersenyum padanya. Zier, ingatlah. Kebaikan kepada musuh adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Xiao Yan ini berkolusi dengan singa dan unta dan ingin membunuhmu, tetapi kamu ingin melepaskannya, ini adalah semacam kekejaman terhadap diri sendiri. Ya, Tuan, saya ingat. Hanzier terkejut terlebih dahulu, lalu berbicara. Ya, ekspresi Chukin sedikit berubah, dan dia mengangguk, Zier, kalau begitu aku pergi dulu, dan sampai jumpa besok. Tuan, melihat Chukin, berbalik untuk pergi, Hanzier berteriak. Ada apa? Chukin berbalik dan tersenyum. Guru, kemana Anda akan pergi? Tanya Hanzier. Pergi dan selesaikan sedikit masalah. Chukin berkata, Zier, aku akan mengajarimu Ekaristi Kaisar Guntur. Kamu harus berlatih keras. Aku akan memeriksanya besok. Baik, guru. Hanzier langsung mengangguk. Kata Chukin, menghilang di tempat yang sama begitu saja. Di luar keluarga abad pertengahan, tempat yang hampa. Sebuah kapal, seperti kapal perang sepanjang 100.000 meter, datang ke sini dari celah di angkasa. Berdiri di haluan kapal, itu adalah Yinglu dan Bifang, yang sedang menunggu pengadilan tertinggi. Sudah lama sejak aku datang ke dunia besar abad pertengahan. Yingyan berkata dengan tatapan dingin. Dewa Agung, pernah ke keluarga abad pertengahan? Bifang bertanya. Tidak buruk. Ying Xiao berkata dengan dingin, dulu, aku pernah datang ke sini sekali, dan hampir jatuh di sini. Mendengar ini, semua orang terkejut, dan Bifang Dai mengerutkan kening. Apakah itu kaisar pertama Pangu? Ya, kecuali dia, yang bisa membuatku hampir jatuh. Ying Xiao mengangguk. Kemudian dia menatap semua orang, hari ini adalah pertempuran paling kritis di Mahkamah Dewa Tertinggi. Hanya keberhasilan yang diizinkan, dan tidak ada kegagalan yang diizinkan. Ya, di Geladak, ratusan ribu petugas berteriak bersama. Begitu suara itu jatuh, dua sinar laser merah melesat ke kehampaan di antara pupil merah tua. Dalam sekejap, disertai ledakan besar, sinar cahaya itu mengenai penghalang emas. Penghalang ini persis penghalang yang mengelilingi seluruh dunia besar abad pertengahan. Itu didirikan oleh Kaisar pertama Pangu, dan kemudian diberkati oleh para guru besar abad pertengahan. Sebelumnya, para ahli yang menyerbu dunia besar abad pertengahan semuanya menerobos gerbang dan masuk, tetapi Yinglu bahkan menabrak tembok pembatas. Namun, pesona ini hanya bertahan 1 menit. Diikuti oleh suara keras, itu hancur berantakan. Siapa?
berani menyerbu dunia kuno tengah. Suara tua terdengar, dan iblis surgawi berlengan 8 terbang keluar dari gerbang bundar besar, menghadap Yinglu dan yang lainnya. Segera setelah itu, tubuh iblis surgawi berlengan 8 mekar dengan cahaya keemasan yang tak terukur, dan keempat telapak tangan yang bebas meregang sejuta kali sebelum jatuh ke arah Yinglu dan yang lainnya. Namun, telapak tangan iblis berlengan 8 itu belum menyentuh Yinglu dan yang lainnya, dan suara yang sangat magnetis terdengar, iblis berlengan 8, mundurlah, kamu bukan lawan mereka. Iblis berlengan 8, dan Tao Wu, Bi Fang dan yang lainnya mengikuti suara itu, hanya untuk melihat seseorang perlahan melangkah ke udara di gua bundar. Orang ini, mengenakan jubah hitam, sangat tampan, memperlihatkan temperamen dominasi dunia yang tak tertandingi, dan dia benar-benar Chukin. Ya, tetua tertinggi, iblis surgawi berlengan 8, mendengar apa yang dikatakan Chukin, segera mundur ke gua bundar dengan sadar. Siapa kamu? Ying Xiao menatap Chukin, matanya memadat. Dia, tanpa diduga, tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan ilahi Chukin. Ini sama sekali tidak mungkin. Dia adalah makhluk dari alam leluhur. Aku seharusnya menanyakan kalimat ini kepadamu. Chukin berkata dengan tenang, Yang Lu, sebagai leluhur binatang buas, sebenarnya berlindung di ras jahat di luar wilayah. Yinglu tidak bisa melihatnya, tetapi visi sejati Chukin telah melihat melalui esensi Yinglu dan Bi Fang. Selain itu, selama periode waktu ini, penelitiannya tentang makhluk tingkat leluhur mengenali orang-orang itu sekilas. Siapa kamu sebenarnya? Ying Xiao bahkan lebih terkejut. Di alam yang lebih rendah, ada orang yang bisa mengenali keberadaannya. Kau tidak perlu tahu lagi. Chukin tersenyum tipis, aku menelanmu, 6 wujud iblis surgawiku, itu harus dilakukan. 6 wujud iblis. Mendengar ini, pupil semua orang menyusut lagi. Dan Ying Xiao berkata dengan dingin, tapi siapapun kau, mati saja. Begitu suara itu jatuh, aura mengerikan menyembur keluar dari tubuh Yanlu, dan bayangan seukuran bintang muncul di kepala kapal perang raksasa itu. Detik berikutnya, Tao Wu ini telah diarahkan ke Chu dan Qin. Chu Qin Mo tersenyum, dan pedang emas muncul di tangannya. Segera setelah itu, tubuhnya membesar ratusan juta kali lipat. Boom! Tetapi melihat, pedang Suanyuan di tangan Chu Qin, mengangkat pedang di tangannya dan jatuh, membunuh bayangan hantu itu secara langsung. Alam leluhur, Yinglu dan Bi Fang sama-sama terkejut pada saat yang sama. Kemudian, Ying Xiao menatap Bi Fang, yang mengangguk. Seketika, tubuh Ying dan Bi Fang pun ikut membesar ratusan juta kali lipat di saat yang bersamaan. Mereka muncul dengan 1 tongkat dan 1 pisau di tangan mereka, melahap surga yang maha kuasa, dan membunuh Chukin. Tidak ada gelombang di sumur kuno Chu dan Qin. Monster mayat hidup dan kekuatan solusi kehidupan asli muncul pada saat ini, dan segera pedang Suanyuan tangan kirinya, kapak pangu tangan kanannya, menyambut Yinglu dan Bi Fang. Dalam sekejap, seperti tabrakan bintang, pedang dan kapak Chu dan Qin bergabung, dan Bi Fang bertabrakan dengan keras dengan Yinglu. Tetapi Chu dan Qin baru menemukan pada saat ini bahwa, selain Tao Wu ini, Bi Fang juga makhluk di alam leluhur. Kekuatan dari 2 alam leluhur besar bergabung, itu terbukti dengan sendirinya, dan Chu Qin merasakan getaran di dadanya sesaat. Rao begitu, Chu Qin tidak mundur bahkan 1 langkah pun. Chu dan Qin bertarung melawan 2 makhluk alam leluhur besar sendirian, bahkan tidak membiarkan angin bertiup. Apa? Ying Xiao dan Bi Fang berkata dengan kaget pada saat yang sama. Makhluk-makhluk di alam leluhur sudah mendekati batas, dan celah di antara mereka sangat kecil. Hampir tidak ada makhluk di alam leluhur. Namun Chukin benar-benar melakukannya. Iblis kebencian, Iblis Nian, pimpin semua orang ke dunia kuno tengah dan lepaskan Yinglong. Yinglu, dengan tegas, memberi perintah. Ya, setelah mendengar ini, orang-orang di kapal perang berencana untuk melewati Chu dan Qin dan bergegas ke dunia kuno agung. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan melintas di tubuh Chu Qin, dan dia benar-benar memisahkan 3 klon, mencegat mereka di depan Kaisar Suci Iblis Kebencian, Kaisar Suci Nianmo, dan yang lainnya. Ketiga avatar ini, yang memegang pedang iblis surgawi, pedang surgawi neter, dan pedang pembunuh naga, dijaga di depan dunia kuno tengah. Tampaknya 3 dewa perang besar menghalangi jalan iblis kebencian, iblis pikiran, dan yang lainnya. Apa? Semua orang terkejut. Di satu sisi, Chu dan Qin memilih 2 pembangkit tenaga alam leluhur besar, di sisi lain, dia mampu menghadapi Nianmo dan yang lainnya.
Lepaskan Raja Suci Faying. Ying Xiao segera berteriak. Begitu suara itu jatuh, ada artefak berbentuk kerucut di tangan iblis yang penuh dendam itu. Detik berikutnya, kekosongan di atas terkoyak menjadi lubang hitam, dan di dalamnya, sebuah raungan yang bergema di seluruh dunia meletus. Di dalam lubang hitam itu, seekor naga oriental yang penuh dengan warna hitam gelap, ditutupi dengan sisik naga yang luar biasa, bergegas keluar. Naga oriental ini memiliki tanduk ungu dan pupil emas gelap. Total ada 3 kepala naga. Itu sangat tidak biasa, dan raungannya membuat seluruh alam semesta tampak bergetar. Apa ini? Chukin, pada saat ini, detak jantungnya berkedip. Untuk pertama kalinya, dia merasakan getaran dari jiwa. Kau tahu, dia adalah garis keturunan naga Azure, penguasa semua orc. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Binatang naga ini berasal dari alam semesta luar. Kemungkinan besar, dialah yang bisa menelan binatang buas tertinggi. Boom! Dengan nyanyian naga, naga raksasa itu langsung menghancurkan klon Chukin. Namun, tidak lebih, naga oriental ini benar-benar menghilang. Jelas, ini hanya sekali. Bunuh. 2 iblis jahat dan seorang kaisar suci mayat hidup segera menyerbu ke dunia kuno tengah dengan sepertiga dari pusat kekuatan pengadilan ilahi tertinggi. 2 avatar Chudankin dengan mantap menghentikan 4 kaisar suci dan 2/3 dari pusat kekuatan pengadilan ilahi tertinggi. Nak, kau tunggu saja untuk dihancurkan oleh Yinglong. Yinglu melihat semua orang menyerbu ke dunia kuno tengah, memperhatikan Chudankin dengan sinis. Kau benar-benar berpikir begitu, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Saat berikutnya, tubuh Chukin, kekuatan iblis yang tak berujung mekar. Dalam sekejap, tubuh Chukin yang sudah merah padam ditelan oleh kekuatan iblis yang mengerikan. Dengan bantuan kekuatan iblis, aura Chukin, pada saat ini, tiba-tiba melonjak lagi. Dalam sekejap, Chukin menjatuhkan Bifang dan Ying ke udara pada saat yang sama. Tanpa diduga, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Bifang, terkejut. Kamu terlalu lemah. Chukin tersenyum pelan. Pada saat ini, suaranya, bercampur dengan suara sihir yang menakutkan, bergema di alam semesta. Chukin, seperti iblis sungguhan. Aku harus menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin, jika tidak, akan sulit untuk menghentikan dampak dari 3 kaisar suci oleh Zhu Wei sendirian. Kata Chukin dalam hati. Aku mengerti, kamu adalah orang yang membunuh Tianji dan Bianlong. Oke, nak, biarkan kamu melihat kekuatan dewa. Ying Yan menatap Chukin dengan dingin. Tubuh leluhur yang sebenarnya. Detik berikutnya, disertai dengan raungan Ying dan Bifang. Keduanya telah menjadi penampilan asli mereka, tangkai mereka menyerupai harimau, kecuali bahwa wajah mereka menyerupai wajah manusia yang ganas, dan di atas gigi mereka, ada 2 taring yang mengerikan. Tetapi Bifang, yang tampak seperti burung biru, memiliki 2 kaki dan 1 sayap, dan tubuhnya terbungkus dalam api yang mengerikan. Pada saat leluhur kedua pria itu muncul, seluruh dunia bergetar karenanya. Untungnya, bagian luar dunia kuno tengah adalah tempat paling tandus di alam semesta, dan tidak ada kehancuran bintang, tetapi dunia kuno tengah juga telah terpengaruh. Bintang terdekat akan segera hancur berantakan. Dan pada saat ini, di dunia kuno pertengahan, pulau-pulau terapung yang tak terhitung jumlahnya mekar dengan kecemerlangan ungu yang menghancurkan, melindungi semua bintang di dalamnya. Pada saat yang sama, Zhu Fei, Huo Linger, Xie, sosok-sosok itu muncul di depan Resen Demon dan Nian Demon. Pada saat yang sama, Kaisar Lei Tian, Kaisar Sitian, Seng Lai, Rutian, Jizang dan para tetua abad pertengahan lainnya bergegas ke sana. Dapat dilihat bahwa Xie saat ini memiliki cahaya ungu di tubuhnya. Cahaya semacam ini diberkati oleh lingkaran sihir Pangusidi, dan Xie memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Kaisar Suci dalam waktu singkat. Mengapa aku melupakan arah sihir Pangu? Chukin tersenyum ringan. Setelah menyelesaikan kekhawatiran masa depan, Chukin memfokuskan pandangannya pada Yinglu dan Bifang. Wah, ada begitu banyak pembangkit tenaga Kaisar Suci di alam yang lebih rendah ini. Yinglu, yang juga melihat Huo Linger dan yang lainnya, menatap seperti bintang, memadat. Dewa Agung, jangan khawatir tentang semut, tunggu sampai kita membunuh anak ini dan melepaskan Yinglong, orang-orang Tianmen, itu akan sia-sia. Bifang, menatap Chukin di depannya, berkata dengan dingin. Oke, amarah dewa yang ganas. Huo Xuan Bahuang,
Yinglu dan Bi Fang mencapai konsensus, keduanya telah mengorbankan jurus pembunuh. Ying Xiao membuka mulutnya yang besar seperti lubang hitam, dan memuntahkan cahaya keemasan yang tampak seperti galaksi emas. Di mana cahaya itu disebabkan, kekosongan hancur, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Dan api Bi Fang melilit galaksi emas, membuatnya semakin hancur, menghancurkan dunia. Musnahkan kekacauan. Dewa kuno bersinar. Chu dan Qin juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Pedang Suanyuan di tangan kirinya mekar dengan kekuatan dewa kuno, dan kapak Pangu di tangan kanannya berubah menjadi bentuk kacau, memungkinkan aura kekacauan mengisi seluruh kekosongan. Saat berikutnya, kekuatan kekacauan bergabung dengan kekuatan dewa kuno Suanyuan. Dalam sekejap, kekosongan mulai bergetar hebat, penglihatan mulai terbentuk, bintang-bintang berjatuhan, dan jalan itu runtuh. Di atas kepala, guntur langit bergulung, alam suci berguncang, lahar di bawah terbakar, dan alam gelap bergetar. Semuanya gemetar, menyerah, menyembah. Dan Chu Qin seperti raksasa yang telah memelopori dunia. Boom! Begitu pedang dan kapak bergabung dengan dinding, hantu Suanyuan Sidi dan Pangu Sidi muncul, dan keduanya, terbungkus dalam keagungan tertinggi, menghadapi galaksi api Yinglu dan Bi Fang. Boom! Suara kepunahan terdengar pada saat ini. Chu Qin dan dua makhluk alam leluhur yang agung memiliki tabrakan yang paling kuat. Dalam sekejap, klon Chu dan Qin serta Kaisar Suci yang kuat dari pengadilan ilahi tertinggi tertindas oleh akibatnya dan melarikan diri dengan panik dari pusat pertempuran. Dan kekuatan ilahi yang lebih kuat bergegas ke seluruh wilayah tengah ke arah yang melampaui kecepatan cahaya. Makhluk-makhluk dari alam leluhur terlalu menakutkan dan memiliki kekuatan nyata untuk menghancurkan dunia. Chu Qin yakin bahwa ia dapat menekan kedua orang ini, tetapi hasil kemenangan atau kekalahan tidak lagi penting saat ini. Ia merasa bahwa alam semesta akan hancur. Tidak, jika ini terus berlanjut, Zhongyu akan hancur lagi, dan dunia abad pertengahan yang agung mungkin akan lenyap. Xie berkata dengan wajah ngeri. Itu sama seperti aku sebelumnya, tetapi tuannya bahkan lebih kuat dariku di awal. Zhu Wei mengingat adegan di mana Jai Xuan dan Tao Ti menggunakan kekuatan naga Azure untuk menekannya. Kalian, tidakkah kalian ingin menghancurkan alam semesta sebelum kalian rela melepaskannya? Pada saat ini, suara yang mengejutkan terdengar di seluruh dunia. Detik berikutnya, sosok biru muncul di atas kepala Chu Qin. Orang ini mengenakan mahkota naga, jubah naga biru, dan topeng emas biru. Seng Hui dan Caixia mengalir di tubuhnya. Saat dia muncul, lintasan matahari, bulan, dan bintang tampak berubah, dan mereka mulai berputar di sekelilingnya. Dalam kegelapan, seolah-olah dapat melihat, seluruh alam semesta, semua makhluk di alam semesta, sedang menyembahnya. Pada suatu saat, baik Ying maupun Bi Fang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Chu serta Qin merasakan darah naga Azure di tubuh mereka, berdetak kencang dan gembira. King Long, Chu Qin, Ying Xiao, dan Bi Fang secara bersamaan menatap wanita di atas kepala mereka dan berteriak. Chu dan Qin terkejut, dan Ying serta Bi Fang putus asa. Segel tangan Giok King Long, saat berikutnya, kekuatan surgawi yang benar-benar tertinggi dilepaskan, akibat dari tiga orang Chu dan Qin, seperti banjir kosmik, mengalir ke domain tengah, energi penghancur dunia dari dunia kuno tengah langsung terputus oleh kekuatan ilahi King Long. Itu terputus seolah-olah aliran air beku, dan menghilang pada saat yang sama. Zhongyu, dunia besar abad pertengahan, selamat dari malapetaka. Chu Qin dan Ying Xiao, pertarungan antara Bi Fang, juga pada saat ini, dihentikan secara paksa. Bi Fang dan Ying Xiao semakin gemetar. Kekuatan King Long tak tertandingi. Yang Lu, Bi Fang, kalian bisa dihukum. Kata King Long, menatap Ying Lu dan Bi Fang. Ibu naga, kami salah. Ying Xiao dan Bi Fang tanpa sadar membungkuk dan membungkuk. Kalian adalah leluhur dari binatang buas itu. Ratusan juta tahun yang lalu, aku pernah menyelamatkan kalian sekali. Tanpa diduga, kalian benar-benar berlindung di ras jahat di luar wilayah dan mencoba melepaskan Ying Long. Hari ini, kalian tidak bisa menyelamatkan kalian. Kata King Long dengan tenang, tetapi dengan nada, tapi tidak marah dan bergengsi. Ying Xiao dan Bi Fang ingin melawan, tetapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali. King Long, tunggu sebentar, kata Chu Qin, apakah kau akan membunuh mereka berdua? Ya, King Long mengangguk, tidak membunuh saja tidak cukup untuk menenangkan amarah orang.
Sungguh sayang membunuh, berikan padaku. Chu Qin tersenyum tipis. Ini kau. Qinglong berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, kau mewarisi 6 bentuk iblis, tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan membantumu. Begitu suara Qinglong jatuh, 2 sinar cahaya cian melesat keluar dari mata indah itu, langsung ke arah Ying Xiao dan Bi Fang. Ying Xiao dan Bi Fang tahu bahwa Qinglong benar-benar akan membunuh mereka, dan mereka berhenti memohon belas kasihan, menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk bersiap melawan. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul, dan hanya melihat kekuatan supernatural mereka hancur dengan sendirinya pada saat mereka menyentuh kekuatan naga Azure. Seketika, kekuatan Qinglong membombardir tubuh Ying dan Bi Fang, dan keduanya langsung berubah kembali ke ukuran semula, terbaring di kehampaan, tak bergerak. Tiba-tiba, semua orang, termasuk Chu dan Qin, terkejut. 2 leluhur kuat yang bisa menghancurkan dunia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di depan Qinglong. Para ahli Mahkamah Agung yang tersisa putus asa. Mereka benar-benar menyerah dan berlutut di tanah. Menunggu hukuman Qinglong. Apa yang kamu lihat, cepatlah. Kata Qinglong sambil menatap Chu Qin. Tentu saja Chu Qin ingin menghargai keindahan usia Qinglong yang berkembang pesat. Meskipun ada topeng, pandangan dari beberapa tahun yang lalu membuat Chu Qin tak terlupakan. Oke, pada saat ini, mendengar kata-kata Qinglong, Chu Qin segera duduk bersila, dan kekuatan melahap yang kuat bergegas menuju Yinglu dan Bi Fang dengan panik. Ketika Qinglong melihat ini, dia segera melambaikan tangan gioknya dan membungkus Chu Qin dan Yinglu, Bi Fang. Untuk mencegah energi mengerikan Chu dan Qin menyebar lagi. Lihat Qinglong Sidi. Pada saat ini, selain Huo Linger, Xie, Zhu Wei, dan orang-orang kuat dari keluarga abad pertengahan datang dan membungkuk dengan hormat. Mereka tidak menyangka akan dapat melihat yang terkuat di alam semesta ini dalam hidup mereka. Tentu saja dia adalah yang terkuat. Sepanjang zaman, siapa yang dapat mengalahkan Qinglong? Alam semesta tidak ada pada awalnya, dan tidak ada lagi sekarang. Mungkin, hanya Chu Qin yang akan melampaui Qinglong di masa depan. Qinglong menjaga gerbang surga dan menjaga tahun-tahun alam semesta yang tak berujung pada siang hari. Dia layak mendapatkan rasa hormat dari setiap makhluk di alam semesta. Tentu saja, Huo Linger bukan milik alam semesta ini. Bangunlah semuanya. Qinglong berkata dengan tenang kepada semua orang. Tuan Sidi, mengapa Anda di sini? Xie bertanya lebih dulu. Saya di sini untuk Qinglong. Qinglong menjawab, tanpa diduga, saya kebetulan sedang bertempur dengan Chu Qin dan yang lainnya, jadi saya menembaknya. Itu leluhur agung. Xie, sedikit bersemangat, tetapi dia disela oleh Qinglong sebelum dia selesai. Xie menyadari saat itu bahwa dia tidak bisa mengatakan ini. Pada saat ini, Tao Ti dan Jiexuan akhirnya datang ke sisi Qinglong, dan Tao Ti berkata, Ibu Naga, Anda terlalu cepat, saya telah mencoba yang terbaik untuk mengejar. Qinglong mengabaikannya dan terus berkata kepada Xie, keturunan Pangu, saya akan pergi ke sana terlebih dahulu. Anda menunggu Chu Qin keluar dan memberitahunya. Ya, Xie mengangguk. Tao Ti, pimpin jalan, kata Qinglong, menatap Tao Ti. Ya, setelah itu, kerakusan menuntun Qinglong dan Jiexuan menuju lautan segel di dalam dunia kuno tengah. 1 jam kemudian, Chu Qin akhirnya berhasil menembus penghalang. Itu memang energi dari 2 makhluk alam leluhur yang hebat. Dalam sekejap, Chu Qin berhasil menembus pintu lantai 2. Pada saat yang sama, dia mencapai anak tangga kedua dari lantai 2. Kekuatannya, bisa dikatakan sedang melonjak. Mungkin, dia sekarang yakin bahwa dia akan bertarung dengan permaisuri mayat hidup. Dan ini adalah hasil dari energi biologis dari 2 alam leluhur yang hebat yang belum sepenuhnya disempurnakan. Karena Chu Qin juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Qinglong, jadi dia tidak menyempurnakan kekuatan biologis 2 leluhur yang hebat secara menyeluruh. Qinglong perlu menjaga Tianmen, tidak mungkin untuk tinggal lama. Chu Qin, kamu keluar. Xie berkata dengan gembira saat dia melihat Chu Qin yang telah menembus penghalang. Baiklah, Xiaowei. Chu Qin tersenyum kembali, di mana Qinglong? Bukankah dia sudah pergi? Qinglong tidak pergi. Xie berkata dengan suara rendah, dia telah pergi ke Laut Segel, aku akan membawamu ke sana. Kemudian Xie menatap Kaisar Leitian dan yang lainnya, dan memberikan beberapa instruksi sederhana. Kemudian dia dan Chu Qin, Zhu Wei, dan Huo Linger merobek ruang bersama dan berjalan menuju Luo Wangxing. Chu Qin, mereka datang ke istana yang disegel.
King Long, Jai Xuan, dan Tao Ti semuanya telah tiba di sini, dan Yuan Primal Chaos juga didukung oleh Zen Haibis, bebas dari belenggu segel. Dan di antara mereka, ada sangkar ilusi biru. Di dalam sangkar, seekor binatang naga emas dengan sayap berwarna-warni ditahan di sini. Di pupil binatang naga ini, ada kekuatan ilahi yang mengerikan, yang membuat orang merasa takut untuk melihat secara langsung. Ini, Yinglong. Chuqin keluar dari terowongan angkasa, dan mereka menatap binatang naga di dalam sangkar itu dengan heran. Ya, King Long mengangguk, Yinglong ini, yang terlahir kembali dalam wujud binatang yang tersegel, lebih kuat daripada ratusan juta tahun yang lalu. King Long, benda ini dapat menghancurkan dunia saat dilepaskan, apa yang akan kau lakukan dengannya, membunuhnya? Tanya Chuqin. Ia tidak dapat dibunuh. King Long menggelengkan kepalanya, seperti Zhu Wei. Yinglong telah menyerap kekuatan hidup selama bertahun-tahun yang tak berujung dan tidak lagi abadi. Tidak dapat membunuhnya. Bisakah kau menggunakan segel naga azure tertinggi untuk menekannya? Chuqin kemudian bertanya. Baiklah, segel naga tertinggi memang dapat menekan Yinglong. King Long menjawab, tetapi, premisnya adalah, Chuqin, kau harus setuju. Aku setuju. Chuqin mengerutkan kening. Baiklah. Sekarang satu-satunya cara untuk menekan Yinglong adalah dengan menggunakan kekuatanku atau segel naga azure tertinggi di tubuhmu. King Long berkata, namun, ras jahat di luar wilayah, serangan total sudah dekat, aku harus mempertahankan postur kemenangan penuh. Dan kau, kalau begitu gunakan segel naga azure tertinggi. Chuqin segera mengerti apa yang dimaksud King Long. Namun, dengan menggunakan segel naga azure tertinggi, Yinglong ini akan disegel di tubuhmu, apakah kau bersedia? King Long bertanya, apa? Itu sama dengan senior Yuan Chao. Chuqin mengerutkan kening. Itu tidak sama. King Long menggelengkan kepalanya, alasan mengapa segel itu ada di tubuhmu adalah karena segel naga azure tertinggi telah menyatu denganmu. Tapi kau dapat yakin bahwa Yinglong tidak menimbulkan ancaman bagimu. Sebaliknya, kau dapat melewati segel naga azure tertinggi, gunakan kekuatan Yinglong. Kalau begitu tunggu apa lagi, cepatlah datang. Chuqin tersenyum. Ada begitu banyak makhluk di tubuhnya, tidak keberatan memiliki satu lagi. Kalau begitu kau harus berpikir dengan hati-hati. King Long melanjutkan, begitu Yinglong memasuki tubuhmu, kau akan menjadi target nomor satu ras jahat di luar wilayah. Apakah ras jahat dari luar wilayah itu bisa masuk? Chuqin tersenyum. Tidak mungkin masuk. King Long berkata sebelum King Long berbicara, ada ibu naga bersama kita. Sama sekali tidak mungkin membiarkan mereka masuk. Itu tidak cukup. Chuqin berkata sambil tersenyum, King Long, apakah kamu tidak percaya diri? Baiklah. King Long menatap Chuqin, berhenti sejenak, dan mengangguk. Sebenarnya, yang ditakutkan King Long adalah jika suatu hari, dia meninggalkan dunia ini, alam semesta akan berada dalam masalah dalam sehari. Pada saat itu, Chuqin mungkin akan merasa tidak nyaman. Kemudian jari giok King Long terentang, dan beberapa kata memasuki tubuh Chuqin, ini adalah latihan tingkat tinggi dari segel naga azure tertinggi. Sebelumnya kamu tidak cukup kuat untuk mempelajarinya, sekaranglah saatnya. Di bawah suntikan teknik Azure Dragon, Chuqin segera menutup matanya, dan detik berikutnya, segel Azure Dragon tertinggi di dahinya meledak menjadi cahaya. Pada saat yang sama, di atas kepala Chuqin, segel Qian dengan naga di keempat sudutnya muncul. Setelah ini, segel tangan giok naga hijau membuka sangkar Qian di luar Yinglong, dan menyegel Yinglong dalam segel naga biru tertinggi dengan kekuatan tertinggi. Oke, kemudian, King Long mendapatkan kembali kekuatannya. Ya, Chuqin mengangguk. Chuqin, Yinglong telah memasuki tubuhmu, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. King Long menatap Chuqin, lembut, dan dengan sentuhan kasih sayang. Oke, Chuqin mengangguk. Petik 2, aku pergi. Kata King Long, membawa para pelahap yang rakus, dan akan pergi. Tunggu, King Long, bisakah aku mengobrol denganmu sendirian? Tanya Chuqin. King Long berhenti dan mengangguk. Oke, Gourmet, kalian semua keluar dan tunggu aku. Ya, Tao Ti dan Jixuan keduanya mengangguk. Xie melirik Chuqin, dan setelah Chuqin mengangguk, Xie dan Zen Haibis membantu Yuan Chao pergi. Apa yang kau bicarakan denganku? Aku tidak punya banyak waktu. King Long berkata sambil melepaskan topeng emasnya, memperlihatkan wajah dunia. Tiba-tiba, mata Chuqin berbinar.
Meskipun Qinglong sama persis dengan Long Er, temperamen dan perasaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki Long Er. Terlebih lagi, Chu Qin pernah melihat wajah cantik Qinglong sebelumnya, tetapi itu berada di terowongan waktu dan ruang yang sangat samar. Namun sekarang, dari jarak dekat, Qinglong terlalu sempurna, dan tidak ada jejak cacat atau kekurangan yang terlihat. Untungnya, itu adalah Chu Qin, jika tidak, yang lain akan mabuk dan bingung. Qinglong, kau mengatakan sebelumnya bahwa kau akan meninggalkan dunia ini, apakah itu benar? Chu Qin bertanya pada Qinglong. Ya, hanya kau yang tahu tentang ini. Qinglong mengangguk. Orang bisa membayangkan betapa pentingnya hal semacam ini. Naga biru adalah tulang punggung makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan tulang punggung seluruh alam semesta. Begitu naga biru itu pergi, alam semesta akan abadi. Namun, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk pergi dari sini sebelum membunuh naga sejati Tain. Qinglong melanjutkan, aku akan melampauimu sebelum kau pergi. Chu Qin merasa sedikit sedih, tetapi tersenyum tipis. Baiklah, aku percaya padamu. Dan kita harus melampauinya. Qinglong berkata sambil tersenyum. Selama berabad-abad, tidak ada yang bisa mengejarnya, apalagi melampauinya. Dan Qinglong telah lama berpikir bahwa seseorang dapat melampauinya dan menggantikannya, sehingga dia bisa bersantai. Chu Qin di depannya adalah harapan terbesarnya. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Qinglong melanjutkan, tidak ada. Meskipun Chu Qin memiliki 1000 kata, dia tidak bisa mengatakannya. Qinglong terlalu penting bagi alam semesta. Tidak peduli bagaimana Chu dan Qin tidak mempertimbangkan orang lain, pada saat ini, mustahil untuk menjaga Qinglong untuk dirinya sendiri. Dan kemudian, Chu Qin, sebuah adegan yang sama sekali tidak terduga muncul. Aku melihat Qinglong berteleportasi ke sisi Chu Qin, dan mencetak sebuah ciuman di wajah yang terakhir. Qinglong, kamu. Chu Qin membuka pupilnya. Kenapa? Membiarkanmu jatuh cinta padaku, tidak membiarkanku jatuh cinta padamu. Qinglong bertanya, apa? Chu Qin benar-benar tercengang. Aku bisa membaca pikiran. Qinglong tersenyum, dan kemudian suaranya menghilang, dan dia menghilang di tempat. Qinglong, Chu Qin terkejut, dan segera mengulurkan tangannya, mencoba menangkap Qinglong, tetapi Qinglong tidak ada lagi di sana. Dan Chu Qin menangkap sebuah token Qian. Chu Qin, jika suatu hari, alam semesta tidak lagi berbahaya, dan aku masih di dunia ini, aku bersedia bersamamu. Qinglong hanya meninggalkan kalimat seperti itu. Oke, tentu saja, teriak Chu Qin ke arah Qinglong. Pada saat ini, Qinglong tidak bersuara. Namun Chu Qin mengalihkan pandangannya ke medali giok di tangannya. Ini aku, apakah Qinglong sudah mengakuinya? Tidak, Qinglong yang membaca pikiranku lebih dulu, kata Chu Qin sambil tersenyum cerah. Hei, ini terlalu cepat, aku belum melawan. Aku tidak menyangka bahwa tubuh utama juga menyukaimu. Pada saat ini, tawa yang menawan dan mengharukan terdengar, dan Long-Er muncul di samping Chu Qin. Long-Er, apakah kamu ada di sana sepanjang waktu? Chu Qin bertanya dengan ragu. Ya, tapi aku tidak bisa muncul. Long-Er mengangguk, kalau tidak, akan sedikit memalukan. Aku tidak menyangka bahwa tubuh utama juga menyukaimu. Chu Qin tiba-tiba tersenyum, lalu tidak bisa menahan tawa. Chu Qin. Melihat Chu Qin keluar dari kuil tertutup, Xie segera berjalan mendekat dan tersenyum. Apa yang kau bicarakan dengan Qinglong Sidi sendirian? Tidak ada. Chu Qin menggelengkan kepalanya. Xiaowei, bagaimana dengan korban kali ini? Korban? Di mana korbannya? Xie tersenyum tipis. Kau sendiri yang menghalangi semua orang di mahkamah ilahi tertinggi. Dunia kuno tengah baru saja meledakkan beberapa planet di luar, dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana untuk waktu yang lama. Namun, kali ini, untungnya, Kaisar pertama Naga Azure tiba tepat waktu, jika tidak, alam semesta dan dunia kuno tengah tidak akan hancur olehmu. Chu Qin tersenyum dan mengangguk, itu bagus. Chu Qin, mengapa kau terlihat sedikit berbeda? Xie bertanya dengan bingung. Mana yang berbeda? Chu Qin penuh dengan cahaya musim semi. Aku tidak bisa memberitahumu. Xie menggelengkan kepalanya, tetapi aku selalu merasa bahwa kau berbeda dari biasanya. Qinglong, apa yang kau katakan? Jika kau tidak bisa mengatakannya, jangan katakan. Jawab Chu Qin. Kemudian Chu Qin menatap Kaisar Suci Yuan Primal Chaos, Senior Yuan Primal, bagaimana perasaanmu? Selama ratusan juta tahun, tidak ada hari yang lebih baik daripada hari ini.
Yuan Zuan tertawa terbahak-bahak. Kupikir aku akan tinggal di kuil tertutup selama sisa hidupku. Terima kasih kepada King Long Sidi dan Chukin, Xiaoe, aku benar-benar menemukannya. Pria yang baik, leluhur yang agung, kau telah melakukan yang terbaik untuk keluarga Pangu. Di masa depan, kau dapat menikmati kebahagiaan. Kata Xie sambil tersenyum. Hahaha, bagus. Yuan Zuan tertawa, kalau begitu aku tidak akan menemanimu, aku akan pergi menemui Ling Huixing. Baiklah, kakek buyut. Xie mengangguk. Ngomong-ngomong, Xiaoe, apakah Zhen Hui masih di sana? Tanya Yuan Zuan. Tetap saja. Xie mengangguk dan tersenyum. Tetua Zhen Hui, dia telah menyembuhkan diri di Ling Huixing. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Setelah itu, Kaisar Yuan Primordial tidak tinggal lagi, mencabik-cabik ruang dengan binatang Zhenhai. Xiaoe, siapa Zhen Hui? Tanya Chukin. Orang kepercayaan leluhur agung, kata Xie sambil tersenyum, aku juga tetua keluarga Pangu. Oh, Chukin tersenyum penuh arti. Chukin, sekarang, kekacauan Yuan Primal Senior telah dibebaskan, dan milik Yinglong telah disegel. Kalau begitu, haruskah kita pergi ke Menara Abadi? Tanya Xie. Zhu Wei, pertama-tama kau pergi ke Menara Abadi, dan lindungi Xiao Wu dan yang lainnya. Chukin menatap Zhu Wei dan berkata, pergilah, Xiaoe, ayo makan burrito. Jawab Chukin sambil tersenyum. Burrito, Xie tercengang sejenak. Chukin tersenyum tanpa berkata apa-apa, membawa ketiga putrinya, dan terbang menuju Wancheng. Tuan, seru Han Zier dengan gembira saat Chukin tiba. Zier, perkenalkan, dia adalah permaisuri dari keluarga abad pertengahan, gurumu, Xie. Chukin menunjuk Xie dan memperkenalkan. Selamat tinggal permaisuri. Han Zier, mendengar kata-kata itu, segera membungkuk dan membungkuk. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan tuanmu? Aku ingin memanggilku tuan. Xie, sambil menopang Han Zier berdiri, tersenyum lembut. Ya, tuan. Han Zier segera mengangguk. Zier, adikmu dan aku sedikit lapar, jadi kami membuat burrito. Kata Chukin sambil tersenyum sambil menatap Han Zier. Setelah memakan burrito, haruskah aku menguji Ekaristi Lei Diku? Han Zier bertanya. Baiklah. Han Zier mulai memakan panekuk tanpa berkata apa-apa. Chu Qin membawa Xie dan duduk di samping. Chu Qin, kapan kamu menerima murid? Xie bertanya dengan rasa ingin tahu. Belum lama ini, saat menjaga kekacauan primal Yuan Senior. Chu Qin tersenyum dan berkata, di awalnya adalah murid Akademi Keluarga Abad Pertengahanmu, tetapi dia menyinggung seorang mentor. Mentor itu menjerat penguasa kota Wancheng dan tidak hanya mengusirnya. Ketika kamu meninggalkan akademi, kamu harus membunuhnya. Apa? Kata Xie dengan marah. Jangan khawatir, Xiaoe, aku sudah menyelesaikannya, dan keduanya dibunuh bersama. Chu Qin tersenyum. Petik 2, itu terlalu murah untuk mereka. Xie menjawab, mereka harus dipindahkan ke neraka surgawi dan biarkan mereka disiksa. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Kedua pencuri kecil itu tidak pantas marah. Namun, Xiaoe, kamu juga telah mendengar bahwa Zier hanya dapat mengolah fisik suci Kaisar Guntur jika dia hanya memiliki kekuatan tingkat Raja Dewa Puncak. Melakukannya, ya, Xie mengangguk, lagi pula, aku selalu merasa ada kekuatan yang familiar di tubuhnya, yang sepertinya pernah terlihat di suatu tempat. Kamu baru saja melihatnya, itu adalah kekuatan Yinglong. Jawab Chu Qin, kekuatan Yinglong. Kata Xie dengan alis terangkat. Ya, Chu Qin mengangguk, kelahiran Zier tidak diketahui, tetapi mampu menahan kekuatan naga benar-benar luar biasa, jadi aku akan menerimanya sebagai murid, dan mungkin akan ada keuntungan yang tak terduga di masa depan. Petik 2, ternyata seperti ini. Xie mengangguk dan berkata, kupikir kau menyukai penampilannya. Bagaimana mungkin? Chu Qin tersenyum, aku orang seperti itu. Bukankah begitu? Kata Xie sambil tersenyum menutupi mulutnya. Aku akan memintamu untuk menyelesaikan akunnya di malam hari. Chu Qin memucat Xie dengan ekspresi lembut. Ayo, Xie tersenyum penuh kemenangan. Tuan, burritonya sudah siap. Pada saat ini, Han Zier mengangkat burrito itu. Ayo, Xiaoe, cobalah. Ini bukan burrito biasa. Anda, permaisuri, belum pernah memakannya. Chu Qin menjepit burrito di depan Xie dan menyuapinya. Pada saat ini, melihat Chu Qin dan Xie, adegan cinta dan kasih sayang, Han Zier di samping, tanpa diduga,
ada sedikit emosi yang lebih rumit di matanya. Dan Xie berkata, enak sekali, Zier, burritomu sangat lezat. Terima kasih atas pujiannya, Nyonya. Han Zier menjawab, ibu ingin makan. Mulai sekarang, aku akan membuatnya untukmu setiap hari. Tidak hanya untukku, tetapi juga untuk tuanmu, saudari Xiaowu, saudari Rongrong, dan para tuan ini bersama-sama. Xie berkata sambil tersenyum. Han Zier terkejut sejenak. Ternyata dia memiliki begitu banyak tuan. Zier, jangan dengarkan Xiaowei. Chuqin berkata sambil tersenyum, lakukan saja jika kamu mau. Tidak apa-apa, tuan, merupakan kehormatan bagiku untuk bisa memasak untukmu dan semua tuan. Han Zier menjawab, baiklah. Chuqin mengangguk, Zier, mulai hari ini, kamu akan tinggal di sisiku. Baik, tuan. Han Zier mengangguk, ayo kita ke Menara Abadi. Chuqin tersenyum. Biarkan aku makan lebih banyak. Kata Xie, makan di jalan. Setelah itu, Chuqin membawa Xie dan Han Zier ke Menara Mayat Hidup. Tuan, bolehkah aku pergi ke menara sekarang? Tanya Han Zier sambil menatap Chuqin. Baiklah, pergilah, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menembus lantai 8. Chuqin mengangguk dan berkata, baiklah, tuan. Kata Han Zier sambil bergegas masuk ke Menara Mayat Hidup. Kemudian Chuqin menatap Xie, Xiaowei, bagaimana denganmu? Aku juga ingin pergi ke menara. Xie menjawab, namun, keluarga abad pertengahan masih memiliki sesuatu untuk diurus. Aku akan datang kepadamu lagi setelah aku selesai. Apakah ada yang perlu aku bantu? Tanya Chuqin. Xie menggelengkan kepalanya, kamu cukup beruntung. Kamu tidak dapat mengandalkanmu untuk semuanya. Ada apa? Chuqin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku pergi. Begitu suara Xie jatuh, dia terbang menuju kota Kaisar Pangu. Chuqin tidak berhenti, dan tiba di pintu masuk lantai 12 Menara Abadi. Akibatnya, Chuqin menemukan bahwa di lantai 12 dan 13, tidak ada sosok Xiaowu dan yang lainnya. Xiaowu dan yang lainnya seharusnya masih bergegas ke menara. Hanya Zuwei yang menunggu sendirian di lantai 13. Sederhananya, Chuqin meninggalkan klon di sini dan langsung bergegas ke lantai 16. Pada saat ini, Chuqin menyadari bahwa lantai 16 telah hilang, prasasti telah hilang, area terlarang telah hilang, dan hanya kekosongan yang tersisa. Baru pada saat itulah Chuqin tahu bahwa setelah Jaisu pergi, lantai 16 juga dihapuskan. Jadi Chuqin berjalan menuju lantai 17. Ketika ia sampai pada tingkat Kaisar Wuji lagi, Chuqin mendengar suara piano yang familiar lagi dan sosok yang indah itu. Apakah kamu bermain piano di sini setiap hari? Chuqin datang ke halaman Istana Peri, menatap Kaisar Wuji, dan tersenyum tipis. Kalau tidak, Kaisar Wuji Tiandi menjawab, aku telah mencapai level puncak, aku tidak dapat menyentuh ranah Qinglong, dan tidak ada keberatan untuk berlatih. Sederhananya, aku akan bermain piano di sini. Sudah berapa lama kamu bermain? Tanya Chuqin. Aku tidak tahu. Kaisar Wuji menggelengkan kepalanya, itu sudah dimulai sejak munculnya Menara Abadi. Bukankah itu membosankan? Kata Chuqin sambil melipat tangannya. Memang membosankan, tapi sudah menjadi tugasku untuk menjaga lantai 17. Kaisar Wuji Tiandi menjawab, selain kamu, tidak ada yang mencapai lantai ini. Kenapa? Kamu di sini untuk menghancurkan menara. Kamu tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Wuji tersenyum tipis. Bukankah begitu? Selama aku berhasil menghancurkan menara, Chuqin tersenyum, kamu akan seperti Jaisu, bebas. Ya, Kaisar Wuji Tiandi menjawab, tapi tetap saja kalimat itu, jika kau kalah, kau pasti akan mati, jadi kau hanya punya satu kesempatan. Kalau begitu, jika aku tidak menghancurkan menara itu, bisakah aku tinggal di sini selamanya? Chuqin bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, ini kebebasanmu. Kaisar Wuji mengangguk. Bagus sekali. Chuqin tersenyum tipis dan duduk bersila. 1 bulan di dalam pagoda abadi hanya setara dengan 1 hari di luar, ditambah lagi, lantai 17 seharusnya tidak bisa dihancurkan. Chuqin merasa bahwa tidak mungkin lebih tepat untuk berkultivasi di sini. Yang terpenting, ada juga suara peri calon istriku di sebelahnya, yang mungkin merupakan semacam kenikmatan. Melihat pemandangan ini, Kaisar Wuji hanya tersenyum tipis dan terus menggunakan tangan gioknya untuk memainkan piano. Chuqin dengan cepat duduk di siangin.
Tidak lama kemudian, beberapa gas hitam yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari tubuh Chukin. Ternyata itu adalah teknik tertinggi dari binatang buas dunia bawah, 6 iblis surgawi. Kaisar Wuji tersenyum tipis. Ya, 6 bentuk iblis tidak semudah itu untuk dikultivasikan. Pada saat ini, suara magnetik lain terdengar, dan klon Chukin muncul tepat di seberang Kaisar Wuji. Jelas, Chu dan Qin berlatih dengan tubuhnya, dan menggunakan klonnya untuk berkomunikasi dengan Kaisar Wuji. Tidak ada avatar lain yang dapat melakukannya. Namun, tidak apa-apa untuk mengubah satu Qi menjadi 3 pembersihan, dan dia dapat dengan bebas mengganti koneksi simultan antara klon dan ontologi. Tentu saja, ketika tubuh ingin memanggil kembali klon, itu 100% layak. Melihat pemandangan ini, Kaisar Wuji mengangkat alisnya sedikit. Sepertinya kamu bisa sampai di sini, kamu punya banyak cara. Chukin, tersenyum acuh tak acuh, lihat, aku sedang berkultivasi, dan pada saat yang sama aku khawatir kau bosan, dan aku keluar untuk mengobrol denganmu. Apakah kau tergerak? Kenapa? Kau ingin aku menuangkan air untukmu? Jawab Kaisar Langit Wuji. Aku tidak mandi, jadi mari kita tuangkan air. Chukin tersenyum senang, lalu dia menjentikkan jarinya, dan ada sebotol anggur peri di depannya. Berhenti bicara, minum anggur dulu. Mendengar kata-kata itu, Kaisar Wuji menyapu tangan Giok, meletakkan seluruh sebotol anggur ke tangannya, dan mulai menuangkannya langsung ke mulutnya. Ini lebih menyegarkan daripada milikku. Chukin sedikit terkejut, dan mengeluarkan sebotol anggur peri dari artefak pemandu jiwa dan meminumnya. Kudengar kau adalah saudara perempuan Kaisar Sidi yang tidak mati. Chukin bertanya sambil minum. Tidak buruk, Kaisar Wuji mengangguk. Lalu mengapa kau tidak menjaga Tianmen, tetapi menjaga menara abadi? Tanya Chukin. Mendengar ini, Kaisar Wuji menegang sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Ada apa? Ekspresi Chukin sedikit berubah. Karena saudaraku, leluhur mayat hidup, dimurnikan oleh menara mayat hidup ini. Wuji Tiandi berkata dengan ekspresi muram. Hah, Chukin sedikit terkejut. Menara abadi awalnya adalah instrumen suci dari alam semesta luar, yang disebut Menara Iblis Abadi. Tahun itu, saudaraku, Kaisar leluhur mayat hidup, untuk sebuah misi, memimpin orang-orang ke alam semesta luar, membantai sepanjang jalan, dan pergi jauh ke kedalaman surga. Akibatnya, bersama dengan orang-orang kuat lainnya, mereka dibawa ke menara mayat hidup ini oleh yang kuat di alam semesta luar. Kaisar Wuji tampaknya tidak menyembunyikannya, kemudian, Tuan Qinglong marah dan mendapatkan kembali menara mayat hidup, tetapi tubuh asli Kaisar pertama saudaraku telah dimurnikan dan diubah menjadi bagian dari menara mayat hidup. Setelah itu, Master Qinglong dan semua Kaisar pertama bersama-sama mengubah menara iblis abadi, memadatkan kekuatan suci semua yang kuat di menara, dan mengubahnya menjadi kesejahteraan para pelanggar menara, dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Untuk mengenang saudaraku, dia diberi nama Menara Abadi. Wuji Tiandi, sambil minum anggur, berkata dengan sedih tentang masa lalu, dan aku juga berinisiatif untuk melamar untuk menjaga Menara Abadi, sehingga aku selalu bisa bersama saudaraku. Saudaraku suka mendengarkan aku bermain piano, dan pianoku dimainkan untuknya. Meskipun dia sudah tiada, aku bisa merasakan bahwa dia selalu ada. Sepanjang jalan, air mata kristal muncul di mata Kaisar Wuji yang indah. Ternyata kekuatan suci kita diberikan oleh saudaramu dan mereka. Chukin juga menunjukkan ekspresi sedih, maaf, itu secara tidak sengaja membawamu ke masa lalu yang menyedihkan. Tidak apa-apa, Ibu Semesta menciptakan kita. Kaisar Wuji berkata, generasi kita pada akhirnya akan berlalu. Sudah menjadi tugas dan misi kita untuk melatihmu dan terus menjaga Ibu Semesta. Pada saat ini, hati Chukin sangat kacau. Ketidakkegoisan di hati makhluk-makhluk tingkat leluhur ini benar-benar melampaui imajinasinya. Terlebih lagi, Kaisar Wuji adalah calon istrinya. Pada saat ini, Chukin mempunyai firasat bahwa dia harus menjaga wanita bodoh ini. Namamu Chukin, kan? Wuji Tiandi melanjutkan. Yah, kamu sudah menanyakan kalimat ini lagi, kata Chukin sambil tersenyum. Dia mencoba memecah suasana sedih ini. Apa yang baru saja aku katakan, jangan beritahu siapapun, kata Wuji Tiandi. Yah, tidak akan. Chukin mengangguk, lalu menggerakkan jarinya, gukin di atas meja langsung berputar. Biarkan aku memainkan sesuatu yang berbeda untukmu. Chukin tersenyum. Ya, Kaisar Wuji mengangguk, kata Chukin, membelai senar,
dan mulai memainkan musik yang ceria dan menyenangkan. Musik selalu memiliki pesonanya sendiri yang unik. Di bawah keterampilan piano Chu dan Qin yang luar biasa, suasana hati Kaisar Wuji yang berat berangsur-angsur menjadi lebih ceria. Sambil mencicipi anggur peri, Kaisar Wuji mendengarkan alunan lagu Chu dan Qin Huanyu, dan juga mengagumi keturunan naga biru ini, pilar alam semesta masa depan. Tidak ada konsep waktu di Istana Peri, dan suara piano Chu dan Qin telah dimainkan sejak lama. Chu Qin sendiri telah mabuk, tetapi Kaisar Wuji bahkan tidak tahu kapan dia tertidur. Suara napas yang teratur datang dari sisi yang berlawanan dari Chu Qin. Tidur sangat nyenyak, jika seseorang datang untuk menerobos menara, itu tidak akan memakan waktu 1 menit. Chu Qin menatap Kaisar Wuji dengan kelembutan dan memanjakan. Setelah jeda, Chu Qin berjalan ke sisi Kaisar Wuji dan memeluknya dengan lembut. Setelah itu, Chu Qin memeluknya dan berjalan menuju Istana Peri. Kamar Kaisar Wuji sangat bersih dan rapi. Pada saat yang sama, aroma yang memabukkan membasahi anggota tubuh Chu dan Qin. Chu Qin dengan lembut meletakkannya di tempat tidur. Dari awal hingga akhir, Kaisar Wuji tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Berbaring di tempat tidur, Kaisar Wuji tampak sangat pendiam, dan dia memancarkan kecantikan yang tenang itu, yang merupakan semacam perasaan langsung di hati orang-orang. Pada saat ini, tidak peduli siapa yang akan tergerak, dia tidak ingin mengganggu kecantikan yang tenang ini. Chu Qin tidak mau, katanya, dia hendak keluar dari kamar, dan tiba-tiba matanya tertuju pada 2 lukisan di dinding. Salah satu lukisan itu adalah seorang pria. Pria dalam lukisan itu adalah orang Inggris yang tak tertandingi, duduk di atas takhta dan menanggung pemujaan ribuan orang. Yang mengejutkan Chu Qin adalah, pria ini sedikit mirip dirinya. Alis Chu Qin tiba-tiba sedikit berkerut, dan wajahnya dipukuli oleh tangan alam semesta yang tak terkalahkan, dan itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang menyerupai dirinya. Kemudian, tatapan Chu Qin jatuh pada lukisan kedua, yang horizontal dan sangat panjang. Tampaknya sedang terjadi perang. Di kehampaan alam semesta, makhluk yang tak terhitung jumlahnya saling bertarung dan membunuh. Pada saat ini, kesadaran spiritual Chu Qin tampaknya tersedot ke dalam lukisan itu. Dia dapat melihat bahwa pertempuran untuk menghancurkan langit dan bumi pecah di sini, bintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Makhluk-makhluk itu menangis, waktu dan ruang sedang mengatur ulang. Di tengah, 2 naga saling bertarung. Kedua naga ini begitu besar sehingga tak terbatas, dan alam semesta tampaknya kewalahan. Setiap tabrakan adalah dampak dari hukum Dao yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti tabrakan 2 galaksi yang mengejutkan. Chu dan Qin telah melihat mereka, satu adalah naga Azure, dan yang lainnya adalah hantu naga raksasa yang dipanggil oleh Ying Xiao belum lama ini. Chu Qin menduga bahwa King Long dan yang disebut naga sejati Taiyin sedang bertarung bersama. Pertarungan mereka adalah yang paling intens, dan tidak ada yang berani mendekat. Bahkan Chu Qin merasakan getaran yang berasal dari jiwa. Pada saat ini, Chu Qin secara tidak sadar melepaskan kekuatan ilahinya, dan kemudian dia menjadi tenang. Pada saat ini, Chu Qin juga merasakan wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah semacam pemahaman dari darah, dengan kata lain, pemahaman tentang kekuatan King Long. Ternyata menonton pertarungan naga biru juga dapat menginspirasi darah naga biru dan kekuatan naga biru di tubuhku. Memikirkan hal ini, Chu Qin segera menutup matanya untuk memahami pemahaman ini. Chu Qin mampu menguraikan 800 miliar karakter formasi Kaisar Xuantian milik Xuan Yuan Sidi. Dalam waktu 1 jam, dan pemahamannya secara alami belum pernah terjadi sebelumnya. Segera, dia merasakan kesadaran ini. Dia percaya bahwa melalui pemahaman ini, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, sekarang dia hanya klon, dan hanya dengan kembali ke tubuh, itu bisa sepenuhnya efektif. Pada saat yang sama, sebuah pemandangan yang tidak terduga muncul. Dia merasa bahwa pemahamannya sendiri tidak hanya pemahaman King Long. Bahkan, dia memiliki penetrasi yang berbeda dari naga asli Taiyin. Penetrasi semacam ini membuatnya tampak memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang 6 bentuk iblis. Apakah karena naga asli Taiyin juga jahat dan beresonansi dengan 6 bentuk iblis, atau apakah karena 6 bentuk iblis awalnya terkait dengan naga asli Taiyin? Chu Qin bertanya dengan beberapa keraguan di dalam hatinya. Pada akhirnya, kesadaran spiritual Chu Qin keluar dari lukisan itu. Ini adalah tabrakan terkuat dalam sejarah alam semesta luar dan alam semesta dalam.
Pada saat ini, suara Kaisar Wuji terngiang di telinga Chukin. Chukin berbalik dan melihat bahwa Kaisar Wuji telah terbangun, bersandar di dinding, dalam posisi setengah berbaring. Kamu sudah bangun. Chukin tersenyum sambil menatap Kaisar Wuji. Pada saat itu, Qinglong dan Taiyin Zhenlong benar-benar bertarung, dan Tianmen hampir runtuh. Kaisar Wuji menatap lukisan itu dan melanjutkan. Siapa yang menang? Chukin bertanya di sepanjang jalan. Tidak seorang pun bisa menang. Kaisar Wuji Tiandi menjawab, mungkin Qinglong lebih baik, tetapi tidak ada yang berani menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, itu akan menjadi akhir alam semesta dalam sehari dan alam semesta di luar langit. Ya, Chukin memiliki pemahaman yang mendalam. Sama seperti sebelumnya, dia mampu mengalahkan Yinglu dan Bifang, tetapi dia tidak berani melanjutkan pertarungan. Ini adalah titik yang paling merepotkan. Bahkan jika kau mencapai yang terkuat, kau tidak dapat menggunakan kekuatan terkuat. Kaisar Wuji melanjutkan, Qinglong dan naga sejati Taiyin adalah dua kekuatan ekstrim, dan tidak ada yang dapat membunuh yang berlawanan. Di masa depan, tidak ada yang akan dapat membunuh naga sejati Taiyin, jadi Tianmen harus dipertahankan. Kalau begitu, tidak bisakah kita hidup bersama dengan damai? Chukin bertanya, lagi pula, tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya. Kaisar Wuji menggelengkan kepalanya, Qinglong pernah mengusulkan perdamaian lebih dari sekali, tetapi dia ditolak oleh naga sejati Taiyin. Karena naga sejati Taiyin dilahirkan untuk membunuh, dan membunuh adalah caranya bertahan hidup. Kalau begitu tidak ada cara untuk sepenuhnya memecahkan naga sejati Taiyin. Chukin melanjutkan, tidak. Kaisar Wuji menggelengkan kepalanya, kecuali, menggunakan kekuatan terkuat untuk membunuh naga sejati Taiyin, harganya adalah kehancuran total alam semesta dan kehancuran semua makhluk hidup. Tidak mungkin, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Pasti ada cara untuk menyelesaikannya sepenuhnya, kata Chukin. Mungkin, tapi kami belum menemukannya untuk saat ini, mungkin akan diserahkan kepadamu, Chukin. Kaisar Wuji berkata sambil tersenyum. Aku mungkin belum tentu pergi ke Tianmen. Chukin balas tersenyum. Petik 2, kau pasti akan pergi. Wuji Tiandi menjawab, karena kau adalah keturunan naga biru, ini adalah takdirmu. Aku tidak bisa menahannya. Chukin tersenyum tipis. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Wuji tiba-tiba berubah. Ada apa? Chukin bertanya dengan bingung. Lukisan itu adalah saudaraku, Kaisar Abadi. Kata Wuji sambil menunjuk ke lukisan pertama. Dia terlihat agak mirip denganmu, dan dia, kataku, apa yang baru saja kau katakan. Kau berbicara denganku dengan penuh spekulasi, apakah karena aku mirip dengan kakakmu? Tanya Chukin. Tidak semuanya. Kaisar Wuji menjawab, jangan lupa, aku satu-satunya yang bisa mengobrol. Itu benar. Chukin tersenyum dan mengangguk. Apakah kau lapar? Tanya Chukin. Lapar. Kaisar Wuji mengangkat alisnya, aku tidak ingat, kapan terakhir kali aku makan, dan bagaimana mungkin aku lapar? Kau tidak lapar, berarti aku lapar. Chukin tersenyum tipis, mengeluarkan burrito dan mulai memakannya. Baunya sangat harum. Kaisar Wuji menyipitkan matanya yang indah. Bisakah kau memakannya? Tanya Chukin sambil tersenyum, muridku yang memberiku kep. Berikan satu. Kaisar Wuji mengangguk. Wah, ini lezat. Setelah Kaisar Wuji menggigitnya, matanya yang indah terbuka. Ini lezat, Chukin berkata sambil tersenyum, aku seorang pecinta kuliner, tetapi alam semesta dapat dibandingkan dengan burrito ini. Seharusnya hanya ada Bai Huaji. Burritomu mengingatkanku pada dunia luar, kata Kaisar Wuji. Hah, Chukin tercengang sejenak, aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Jawab Kaisar Wuji, tapi, meminum anggurmu dan memakan burritomu membuatku bereaksi terhadap dunia luar. Chukin, pada saat ini, Kaisar Wuji bangun dari tempat tidur dan berkata dengan serius, tantang aku. Hah, Chukin tersenyum tipis, sedikit bingung. Aku sudah mengetahuinya dengan jelas. Tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, dan tidak mungkin bagi saudaraku untuk kembali. Selama kau mengalahkanku, aku akan dapat membebaskan diri dan pergi ke dunia luar. Kaisar Wuji berkata sambil tersenyum. Aku juga ingin membebaskan diriku sendiri, tetapi aku tidak bisa mengolok-olok hidupku. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Aku mengizinkanmu menantangku 2 kali. Kaisar Wuji tersenyum, jadi, kau menantangku sekali, bahkan jika kau kalah, kau tidak akan mati. Kau yakin? Chukin bertanya,
apakah ini sesuai dengan aturan? Jangan sampai tiba saatnya, kita melanggar aturan, aku tidak bisa dipromosikan menjadi kaisar pertama. Tidak, Qinglong memberiku hak istimewa. Kaisar Wuji tersenyum, selama aku tidak sengaja melepaskan air, itu seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran aturan. Baiklah, kapan kita akan mulai? Kata Chukin sambil tersenyum. Dia tidak ingin maju ke kaisar pertama lebih awal, untuk menerobos menara mayat hidup lebih awal, dan untuk membawa Kaisar Wuji ke dalam pelukannya lebih awal. Karena Kaisar Wuji memberinya hak istimewa, dia tidak khawatir. Namun begitu suara Chukin jatuh, segala sesuatu di sekitarnya menghilang, digantikan oleh kekosongan total. Mulai sekarang, begitu Kaisar Wuji berkata, cahaya hitam tak berujung meledak dari atas tubuhnya. Dia membesar ratusan juta kali pada saat ini, menjadi sebesar galaksi. Sepasang sayap hitam muncul dari belakangnya, dan pupil matanya menjadi hitam legam. Dan suaranya menjadi mengerikan dan lumpuh. Pada saat ini, Kaisar Wuji seperti dua orang dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat kekuatan Kaisar Wuji dilepaskan, Chukin merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang terkuat yang pernah ditemui Chu dan Qin tentu saja Qinglong, tetapi Qinglong tidak memusuhi dia. Kaisar Wuji di depannya penuh dengan permusuhan, bahkan penuh dengan niat membunuh. Baiklah. Aku akan menemuimu, kata Chukin, berubah menjadi cahaya hitam dan jatuh ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, tubuh Chukin, kekuatan iblis yang mengerikan itu mekar. Berubah menjadi setinggi Kaisar Wuji. 6 sayap cahaya merah tumbuh di belakangnya. Tidak hanya itu, tubuh Chukin juga berubah drastis, tidak hanya ditutupi dengan garis-garis hitam yang mengerikan, tetapi kulitnya juga berubah total, menumbuhkan sisik hitam, dan kukunya menjadi hitam legam, seperti iblis sungguhan. Chukin, terpesona, masuki alam iblis. Wuji Tiandi, tersenyum pelan, sepertinya kamu telah mencapai alam kaisar pertama Nether Emperor, menarik dan menarik. Kata Wuji Tiandi, telapak tangan saling berhadapan, diletakkan di dadanya, di antara telapak tangannya yang panjangnya miliaran kaki. Kekuatan mayat hidup yang tak berujung itu mengembun dengan gila-gilaan. Ini membuat kekosongan asli yang dipenuhi dengan energi hitam terlihat dengan mata telanjang. Begitu kamu muncul, gunakan gerakan pamungkas, kamu benar-benar tidak berencana untuk melepaskan air. Chukin tersenyum ringan, berhenti bicara omong kosong, ayo. Alam abadi. Begitu kata-kata Kaisar Wuji jatuh, kekuatan suci mayat hidup di telapak tangannya telah mengembun menjadi bola cahaya seperti bintang, langsung meledak ke arah Chu dan Qin. 6 bentuk iblis surgawi pembunuhan iblis. Chukin juga tidak mau menunjukkan kelemahan, cahaya hitam di sekujur tubuhnya sangat cemerlang, dan pada saat yang sama, bola hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, bola hitam ini menghadapi alam abadi. Boom, 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 bola cahaya hitam membombardir alam abadi, membuat ledakan berturut-turut. Namun, bola cahaya hitam Chukin tampaknya tidak efektif melawan alam sejati mayat hidup. Dengan kata lain, alam abadi yang diledakkan Sidi terlalu kuat. Bola cahaya Chukin tidak dapat menangkapnya sama sekali. Pada akhirnya, semua bola cahaya Chu dan Qin meledak, dan alam abadi Kaisar Wuji terus meledak ke arah Chu dan Qin. Sepertinya ini adalah celah antara leluhur pertama dan Kaisar pertama. Mata Chukin sedikit menyipit. Segera setelah itu, tubuh Chukin, monster mayat hidup dan kekuatan hidup yang kuat menyembur keluar, dan pada saat yang sama terdengar raungan naga yang besar, dan bayangan naga sepanjang 1 miliar melilit tubuh Chukin. Ada juga cahaya dan bayangan Kaisar Xuanyuan Sidi yang muncul bersama-sama. Di bawah letusan banyak kekuatan Chu dan Qin, auranya melonjak pada saat ini. Detik berikutnya, telapak tangan Chukin menghadap ke depan, dan dia membawanya langsung menuju alam abadi Kaisar Wuji. Boom! Pada saat ini, kekosongan tampak bergetar. Tabrakan antara Chukin dan Kaisar Langit Wuji ini telah melampaui tabrakan antara Chukin dan Yinglu, Bifang. Dengan kata lain, jika bukan di antara benda-benda suci di luar wilayah, pada saat ini, alam semesta akan hancur lagi. Pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa di bawah restu dari banyak kekuatan Sidi, Chu dan Qin akhirnya dengan kuat menggenggam alam abadi dan menghancurkannya dengan tangan kosong. Tanpa diduga, selain Qinglong, ada orang yang dapat mengumpulkan kekuatan Kaisar pertama yang hebat. Kaisar Langit Wuji berkata dengan sedikit terkejut, namun, jika ini adalah kekuatanmu, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku. Seperti yang dikatakan Kaisar Wuji,
ada pedang hitam pekat di masing-masing tangannya. Pedang itu sebesar bulan, dan tampaknya ada bintang-bintang yang beredar di dalamnya. Pedang ini adalah pedang suci keabadian milik saudaraku. Chu Qin, lihat apakah kamu dapat menangkapnya. Kaisar Wuji mencibir, bukankah maksudmu kau tidak bisa menggunakan artefak tertinggi? Mata Chu Qin sedikit menyipit. Siapa yang bilang? Begitu Kaisar Wuji berkata, dia telah melintasi kehampaan tak berujung dan berteleportasi ke depan Chu Qin. Aku pergi, aku bisa menggunakan senjata. Chu Qin berkata dalam hati. Tiba-tiba di tangannya, kapak Pangu dan pedang ilahi Suanyuan muncul secara terpisah. Dengan suara, pedang suci mayat hidup bertabrakan dengan keras dengan kapak Pangu dan pedang Suanyuan. Kapak Pangu, pedang Suanyuan. Wajahnya berubah ketika dia melihat artefak suci kedua leluhur di tangan Chu dan Qin, Kaisar Wuji. Masih ada lagi. Chu Qin tersenyum tipis, dengan baju besi merah di tubuhnya, yang merupakan baju besi Asura. Pada saat yang sama, labu peri ungu 5 elemen, pedang iblis surgawi, pedang surgawi neter, dan pedang pembunuh naga muncul di sisi atas, bawah, kiri, dan kanan Chu dan Qin. Apa? Kaisar Wuji menunjukkan keterkejutan yang lengkap. Artefak leluhur sangat berharga, dan seluruh alam semesta tidak lebih dari 20. Chu dan Qin adalah setengahnya. Ada satu hal lagi, kamu mungkin tidak mengetahuinya. Chu Qin tersenyum ringan, dan tepat di belakangnya, sebuah manik emas muncul di sana. Segera, manik ini meledak menjadi cahaya Buddha yang terang, dan akhirnya berubah menjadi hantu Buddha yang sedang duduk. Duduk di atas Buddha, dengan telapak tangan saling menempel, mata sedikit menunduk, menghadap semua makhluk hidup. Manik ini adalah artefak suci Kaisar kuno, relik Buddha kuno yang diperoleh oleh Dewi Misi Chu dan Qin. Relik Buddha kuno adalah pertama kalinya Chu dan Qin menggunakannya. Lagi pula, tidak perlu ditembak sama sekali. Apa ini? Kata Wuji Tiandi dengan beberapa keraguan. Artefak suci Chu dan Qin ini jelas bukan milik 9 suku, tetapi tidak kalah dengan artefak suci Kaisar pertama dari 9 suku. Sepertinya sama dengan segel naga Azure tertinggi, benda suci dari dunia yang tidak dikenal. Aku tidak tahu. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Wuji Tiandi, aku tidak tahu, bisakah kau tahan dengan trik ini? Begitu kata-kata Chu Qin jatuh, kekuatan ilahinya mulai mengalir liar, dan dalam sekejap, semua artefak suci muncul sejumlah hantu. Hantu-hantu ini adalah King Long, Suanyuan Sidi, Pamu Sidi, Heavenly Demon, Nether Sidi, dan Jai Xuan, yang masing-masing merupakan kekuatan besar untuk mengejutkan keabadian. Pada akhirnya, kekuatan orang-orang ini semua bergabung ke dalam tubuh Chu Qin, dan semua hantu menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan sosok yang sangat tampan. Anehnya, itu adalah Fa, milik Chu Qin sendiri. Saat hukum Chu Qin sendiri muncul, kekuatan Chu Qin melambung tinggi hingga ekstrim, bahkan samar-samar melampaui Kaisar Surgawi Wuji. Trik ini disebut penghancuran surga. Suara Chu Qin, seperti suara peri, bergema di seluruh alam semesta. Detik berikutnya, kekuatan ilahi Chu Qin, seperti derasnya alam semesta, melesat ke arah Kaisar Wuji. Pada saat ini, tidak hanya kekosongan menara abadi, tetapi juga dunia luar, ada juga sebuah penglihatan. Di langit di atas bintang Pangu, muncul sinar cahaya yang tak berujung, tanda-tanda keberuntungan, dan banyak tempat tandus, yang semuanya langsung menjadi semarak. Tampaknya langit dan bumi bersorak dan memberi selamat. Lalu, apa itu? Langit menjadi berwarna-warni. Tidak hanya langit, kamu tidak bisa mati menara langit. Pada saat ini, menara mayat hidup, bagian yang menyatu dengan langit, diselimuti cahaya warna-warni. Menara mayat hidup, apa yang terjadi? Kamu dapat menggunakan ranah leluhur pertama untuk meledakkan kekuatan ranah Kaisar pertama. Tampaknya kamu ditakdirkan untuk menjadi orang dari menara abadi. Kaisar Wuji menghela nafas. Pada saat ini, Kaisar Wuji tidak melawan. Karena dia tahu bahwa perlawanan tidak ada gunanya, dia tidak dapat menahan pukulan kuat Chu Qin. Boom! Diiringi suara ledakan, Wuji Tiandi langsung dihancurkan oleh surga Chu Qin, dan hancur berkeping-keping. Janji! Chu Qin terkejut dan berteriak dengan panik. Ding! Mendeteksi tuan rumah, berhasil melewati menara abadi, memperoleh Kaisar Janji, dengan 100% kesukaan, tubuh abadi bergulir ke bawah, tubuh iblis abadi, gerbang waktu dan ruang. Pas, gerbang waktu dan ruang, Anda dapat memasukinya kapan saja, untuk membantu tuan rumah lolos dari malapetaka apapun,
pergi ke lokasi manapun, jumlah kegunaan, 3 kali. Begitu perintah sistem berbunyi, pemandangan di sekitarnya pulih sepenuhnya, Istana Abadi muncul kembali.